Kamu boleh cerita, anak perlu kompetisi? Boleh, perlu, tapi jangan salah usia ya. Kompetisi adalah bagian dari kehidupan. Kita nggak bisa menutup mata. Hidup memang penuh persaingan. Dan pada titik tertentu kompetisi itu dibutuhkan. Tapi ketika kita bicara tentang anak, pendidikan anak, dan pengasuhan anak, kita perlu jujur pada satu hal. Tidak semua usia anak siap untuk kompetisi. Karena anak itu berkembang secara bertahap. Dan setiap tahap punya kebutuhan yang berbeda. Dalam pengasuhan kita bisa membagi tumbuh kembang anak ke dalam 3 fase besar. Usia 0-7 tahun, usia 7-14 tahun, dan usia 14-21 tahun. Kita mulai ya. Fase pertama 0-7 tahun. Itu adalah masa eksplorasi. Usia 0-7 tahun adalah masa bereksplorasi, bukan masa berkompetisi. Di fase ini anak tidak perlu dipacu untuk menang, tidak perlu dibandingkan, tidak perlu dituntut unggul. Kalaupun anak ikut lomba, ikut pentas, ikut kegiatan yang disebut kompetisi, tujuannya bukan prestasi, tapi mungkin salah satunya tujuannya adalah pengalaman. Anak belajar datang ke tempat ramai, belajar bertemu banyak orang, belajar tampil di depan umum, belajar berani, maka wajar kalau di usia ini anak suka ganti-ganti minat. Hari ini suka gambar, besok pengen nari, lusa pengen main bola. Dan seringkali orang tua mulai khawatir, anakku kok pindah-pindah terus ya, kok gak konsisten. Padahal itu masih sangat wajar. Di fase ini jangan buru-buru melabeli anak sebagai anak yang bosenan atau gak tekun. Belum waktunya, biarkan dia mencoba, biarkan dia ngerasain, biarkan dia mengenal dirinya sendiri. Nah, sekarang yang usia 7-14 tahun mulai belajar konsisten. Masuk usia 7-14 tahun barulah anak mulai melakukan apa yang dia pilih dari proses eksplorasi sebelumnya. Anak mulai tahu, oh aku seneng ini nih, aku suka ini, aku nyaman di sini. Di fase ini latihan mulai penting. Boleh kursus, boleh les, boleh latihan rutin. Disinilah anak belajar konsistensi dan tanggung jawab atas pilihannya. Kalau anak berubah pilihan boleh nggak? Boleh aja, tapi pilihannya perlu dibatasi ya. Jangan terlalu banyak, cukup 2 atau 3 pilihan supaya anak belajar fokus, bertanggung jawab, bukan lompat-lompat tanpa arah. Dan yang terakhir, usia 14 tahun ke atas, dunia kompetisi. Setelah usia 14 tahun barulah anak benar-benar masuk ke dunia kompetisi. Mau ikut olimpiade, mau ikut lomba akademik, mau ikut kejuaraan olahraga, silahkan. Karena di usia ini anak sudah lebih siap secara mental dan emosional. Tapi ada satu hal penting yang sering dilupakan orang tua. Menyiapkan anak untuk kalah. Semua orang siap untuk menang, tapi tidak semua orang siap untuk kalah. Tidak semua orang punya mental siap kalah. Kalah itu bukan kegagalan, kalah adalah pembelajaran. Kalau anak tidak disiapkan mentalnya, kompetisi justru bisa melukai kepercayaan diri. Last but not least, soal ranking. Ranking itu membandingkan satu anak dengan anak lainnya. Dan tidak semua anak siap untuk dibandingkan. Karena anak punya keunikan masing-masing. Kalau disesuaikan dengan tahapan tumbuh kembang, ranking sebaiknya baru dimulai di usia SMP. Di usia ini, anak sudah lebih mampu memahami bahwa nilai dan peringkat bukan satu-satunya ukuran dirinya. Kalau ranking dikenakan terlalu dini, anak bisa tumbuh dengan takut salah, takut kalah, dan takut mengecewakan. Ada satu catatan yang perlu saya tambahkan. Meskipun ranking itu boleh dimulai saat SMP, namun kita juga harus mau fleksibel terhadap kondisi dan kemampuan anak. Karena ada situasi anak-anak berkebutuhan khusus di mana fokus tumbuh kembangnya
bukan di akademis. Bisa jadi di hal lain, tidak selalu di akademis. Jadi ketika ditanya kompetisi itu boleh gak sih untuk anak? Jawabannya boleh dong. Tapi ada tahapannya ya, supaya anak tetap termotivasi, supaya anak tidak tertekan, tidak kehilangan rasa percaya diri, dan cinta belajar. Karena tugas kita sebagai orang tua bukan mempercepat anak, tapi menemani perkembangannya sesuai usia. Kamu boleh cerita.